Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah adalah salah seorang wali songo yang mengembangkan Islam di Cirebon. Putra pasangan Syarif Abdullah Undatuddin bin Nurul Alam dengan Nyai Rara Santang, putri Sibaduga Maharaja Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran ini dilahirkan 1448. Dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua dengan gelar Maulana Jati, menggantikan uwak sekaligus mertuanya Pangeran Cakrabuana alias Raden Walangsungsang pada 1479. Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan adalah peninggalan berharga dari Sunan Gunung Jati yang terpesah setelah berkembang dari awal mula Keraton Pakungwati. Selain ketiga keraton itu, masih banyak masjid, diantaranya Masjid Pejelagrahan, Masjid Merah Panjunan, Masjid Sang Cipta Rasa, dan sejumlah petilasan lain di Cirebon. Beliau sendiri wafat 1568 dalam usia 120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung. Makam dengan 9 pintu ini syarat misteri. Peziarah hanya diizinkan bertahlil di pintu pertama karena hanya keturunan Sunan Gunung Jati yang bisa masuk hingga pintu 9. Yang mengagumkan, makam ini tidak pernah sepi. Setiap saat selalu ada peziarah, sekalipun hanya datang tahlilan di depan pintu pertama, melihat-lihat sebentar lalu pergi. Di sebelah kiri pintu ada pintu lain yang merupakan pintu menuju makam Putri Ongtin, salah seorang istri Sunan Gunung Jati. Pada waktu-waktu tertentu termasuk saat Imlek, menurut gaib makam Bapak Khatam, makam Putri Ongtin penuh dengan peziarah kalangan Tionghoa. Yang cukup mengganggu peziarah atau wisatawan kala memasuki kawasan makam adalah keberadaan puluhan pengemis yang berderet di pintu depan masuk yang terkesan memaksa meminta. Deretan pengemis ini bahkan nyambung ke lorong menuju Masjid Dok Jumeneng yang berjarak sekitar 100 meter. Ini sangat merusak citra wisata religius dan citra Islam tentu saja. Harus ada solusi menata perilaku meminta yang sudah belasan tahun tersebut.